Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Ferdinand Sombeng. Saya akan menjelaskan tugas akhir akuntansi, yaitu analisis dan selesaikan kasus di bawah ini dengan menggunakan metode pencatatan perpetual maupun periodik. Jurnal umum, buku besar, neraca saldo sebelum penyesuaian. Kasusnya itu kasus Waserba 81 merupakan perusahaan dagang yang menjual berbagai macam barang dengan dagangan seperti batik, peralatan batik, dan mainan anak-anak. Saham perusahaan ini dimiliki 3 orang, yaitu Pak Anggit, Ibu Elizabeth, dan Bapak Burhan. Oke, berikut soalnya. Itu di tanggal 1 Desember membayar sewa toko bulan Desember sebesar 2.400. Jadi di bagian debit 2.400 dengan keterangan beban sewa, di kredit 2.400 juga dengan keterangan kas di BNI. Lanjut, nomor 2, pada tanggal 3 Desember membeli 50 lusin kain batik dari Juragan Batik Erlangga dengan termin kredit yaitu 2/10 N/30 freight on board atau FOB shipping point sebesar 21.600. Jadi di debitnya masuk 21.600, terus dengan keterangan persediaan barang dagang di kreditnya 21.600 dengan keterangan utang dagang. Lanjut, pada nomor 3, tanggal 4 Desember membayar ongkos kirim pembelian kain batik pada tanggal 3 Desember sebesar 500. Jadi pada bagian debitnya 500 dengan keterangan persediaan barang dagang, di kreditnya 500 dengan keterangan kas di BNI. Lanjut, nomor 4, pada tanggal 6 Desember menjual berbagai oleh-oleh batik pada Galeri Hatmini dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point senilai 8.500. Jadi di sini tuh di debitnya ada 8.500 dengan keterangan piutang dagang dan 5.000 dengan keterangan beban pokok penjualan. Begitu juga di kredit ada 8.500 dengan keterangan penjualan, 5.000 dengan persediaan barang dagang. Lanjut, pada nomor 5, 7 Desember menerima pelunasan piutang dari Bapak Adi Gunawan Purba atas penjualan bulan November sebesar 8.900 tanpa diskon penjualan. Nah, jadi pada nomor 5 keterangan di debitnya 8.900 keterangan kas di BNI dan di kreditnya 8.900 dengan keterangan piutang dagang. Lanjut, nomor 6, pada 10 Desember mencatat penjualan tunai tanggal 1 Desember sampai 10 Desember sebesar 27.200. Beban pokok penjualan sebesar 16.000. Jadi di debit 16.000 dengan keterangan beban pokok penjualan, di kredit juga 16.000 dengan keterangan persediaan barang dagang. Lanjut, nomor 7, pada tanggal 12 Desember melunasi utang pembelian barang tanggal 3 Desember. Jadi di sini 21.600 di bagian debit dengan keterangan utang dagang dan di kredit ada 432 dengan keterangan persediaan barang dagang dan 21.168 dengan keterangan kas di BNI. Lanjut, di nomor 8, pada tanggal 14 Desember Galeri Hatmini meretur beberapa barang yang dibeli pada tanggal 6 Desember seharga 1.500. Jadi pada tanggal 14 Desember itu ada retur dan potong di bagian debit sebesar 1.500, terus kreditnya dengan keterangan piutang dagang. Persediaan barang dagang sebesar 900 di bagian debit dan kredit 900 yaitu dengan keterangan beban pokok penjualan. Lanjut, nomor 9, pada tanggal 15 Desember membayar pembuatan iklan di majalah wanita Lutfira sebesar 2.600. Di sini di bagian debit 2.600 dengan keterangan beban iklan dan di kredit sebesar 2.600 juga dengan keterangan kas di BNI. Lanjut, pada nomor 10, tanggal 16 Desember itu menerima pelunasan piutang dari Galeri Hatmini jadi kas di BNI bagian debit sebesar 6.860.
dan diskon penjualan sebesar 140 di bagian debit, dan di keterangan di bagian kredit yaitu 7.000 dengan keterangan piutang dagang. Lanjut nomor 11, pada tanggal 19 Desember membeli barang dagang secara tunai sebesar 11.800, itu persediaan barang dagang. Di bagian debit 11.800 dan begitu juga di bagian kredit dengan keterangan kas di BNI. Lanjut nomor 12, tanggal 19 Desember melunasi utang pembelian barang kepada Ibu Ariesta sebesar 9.000 tanpa dapat diskon. Jadi di bagian debit 9.000 dengan keterangan utang dagang, di bagian kredit juga 19.000 dengan keterangan kas di BNI. Lanjut nomor 13, pada tanggal 20 Desember menjual kain batik kepada The Butik Konstantia dengan termin kredit 1/10 N/30 FOB shipping point senilai 26.000. Jadi di nomor 13 ini ada 26.000 di bagian debit dengan keterangan piutang dagang, 26.000 di bagian kredit dengan keterangan penjualan, 13.200 di bagian debit dengan beban pokok penjualan, 13.200 dengan persediaan barang dagang. Lanjut di nomor 14, pada tanggal 21 Desember untuk membantu pelanggan, Waserba 81 menalangi terlebih dahulu ongkos kirim pembelian butik Konstantia pada tanggal 20 Desember sebesar 1.100 melalui jasa kurir Tiki. Ongkos ini akan ditagih sebagai piutang. Jadi 1.100 di bagian debit dihitung sebagai piutang dagang, dan di bagian kreditnya 1.100 juga dengan keterangan kas di BNI. Lanjut nomor 15, pada tanggal 21 Desember menerima pelunasan piutang dari Bapak Diki Nurdiansah atas penjualan bulan November sebesar 17.600 tanpa diskon penjualan. Jadi di bagian debitnya 17.600 dengan keterangan kas di BNI, dan di bagian kreditnya 17.600 dengan keterangan piutang dagang. Pada tanggal 16 Desember, pada nomor 16 yaitu pada tanggal 21 Desember membeli 40 lusin kemeja batik anak-anak dari penjahit Basita dengan termin kredit 1/10 N/30 flag on board atau FOB destination sebesar 20.000. Jadi 20.000 di bagian debit dengan keterangan persediaan barang dagang, dan 20.000 di bagian kredit dengan keterangan utang dagang. Lanjut nomor 17, pada tanggal 24 Desember meretur 4 lusin kemeja batik yang dibeli tanggal 21 Desember dari penjahit Basita karena terdapat cacat produksi. Jadi tanggal 21 Desember tuh di bagian debitnya 2.000 dengan keterangan utang dagang, dan di bagian kredit juga 2.000 dengan keterangan persediaan barang dagang. Lanjut di nomor 18 pada tanggal 26 Desember itu ada menerima retur barang dari Ibu Evileina, pembeli retail yang sudah membayar tunai sebesar 1.200. Jadi ada retur dan potong di bagian debit sebesar 1.200 dan kas di BNI di bagian kredit sebesar 1.200, dan 700 di bagian debit dengan keterangan persediaan barang dagang, 700 juga di bagian kredit di bagian dengan keterangan beban pokok penjualan. Lanjut di nomor 19, pada tanggal 28 Desember membayar gaji si staf penjualan sebesar 7.600 dan staf administrasi sebesar 4.800. Terus jadi di bagian debit tuh ada 7.600 dengan keterangan gaji penjualan dan 4.800 dengan keterangan beban gaji administrasi. Di bagian kreditnya ada 12.400 dengan keterangan kas di BNI. Lanjut di nomor 20, ada pada tanggal 29 Desember membeli perlengkapan toko, yaitu kantong pembungkus, kertas truk, label, harga dan lain-lain sebesar 800. Jadi di sini tuh di bagian debitnya 800 dengan keterangan perlengkapan toko, dan di kreditnya 800 dengan keterangan kas di BNI. Lanjut di nomor 21, pada tanggal 29 Desember membeli perlengkapan toko. Pada tanggal 30 Desember itu menjual kemeja batik anak-anak kepada SD Andika Pranusatya
dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point senilai 18.750. Jadi itu ada 18.750 dengan keterangan piutang dagang dan 18.750 di bagian kredit dengan keterangan penjualan. Dan ada 11.250 dengan keterangan beban pokok penjualan dan 11.250 juga dengan keterangan persediaan barang dagang. Lanjut di nomor 22, menerima pelunasan piutang dari butik Konstan Setia atas penjualan tanggal 20 Desember termasuk ongkos kirimnya, yaitu jadi di bagian debit itu ada 26.840 dengan keterangan cash di BNI dan 260 dengan keterangan diskon penjualan. Lanjut di bagian kredit ada 27.100 dengan keterangan piutang dagang. Dan yang terakhir di nomor 23 pada tanggal 31 Desember itu melunasi utang pembelian kemeja batik anak-anak tanggal 21 Desember kepada penjahit Pasitia, yaitu jadi 18.000 dengan keterangan utang dagang di bagian debit, dan bagian kredit itu ada 180 dengan keterangan persediaan barang dagang, dan 17.820 di bagian kas dengan keterangan kas di BNI. Dengan total debitnya ada 314.600 di bagian debit dan di bagian kreditnya juga 314.600 jadi balance. Lanjutnya, jadi setelah jurnal umum berikutnya tuh ada buku besar perfektual. Di buku besar perfektual nih, buku besar perfektual dengan metode buku besar dengan metode perfektual. Itu ada akun kas di mana kita di akun kas ini bisa mendapatkan kas di tanggal 1. Ada 2 butik yang terus ada tanggal 4, ada tanggal 7 dan ada tanggal 10, terus ada tanggal 13, 15, 16, 19, 21, 26, 28, 29, 30 dan 31 itu terdapat akun kas. Jadi kita masukkan terus di penulisannya, misalnya kasnya ada di sebelah kredit, kita tulisnya itu di buku besarnya itu di sebelah kreditnya. Kalau di debitnya kita masukkan di debit. Jadi total kasnya itu ada sebesar 27.787. Di sebelah debit. Terus yang kedua ada piutang dagang. Dagang ada tanggal 1, 6, 7, 14, 16, 20, 21 dan 30 Desember dengan total debit 18.750 dengan total debit itu sebesar 43.550. Lanjut itu persediaan barang dagang itu ada tanggal 1, 3, 4, 6, 10, 13, 14, 19, 20, 21, 26 dan 30. Itu sebesar 208.238. Terus ada asuransi dibayar di muka pada tanggal 1 Desember sebesar 5.625. Itu ada perlengkapan toko dari tanggal 1 sampai 29 Desember itu sebesar 4.600. Peralatan toko sebesar 1
156.500, akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 18.900. Habis itu ada peralatan kantor sebesar 60.000, akumulasi depresiasi peralatan kantor di kredit dengan sebesar 20.000, utang dagang di bagian kredit sebesar 23.200, utang gaji tidak memiliki utang gaji, beban bayar yang masih harus dibayar tidak ada, utang banknya sebesar 40.000, utang bunganya tidak ada, modal saham sebesar 50.000, di bagian kredit, saldo laba di bagian kredit sebesar 135.100, dividen di bagian debit sebesar 45.000, penjualan di bagian kredit ada sebesar 1.154.150. Retur dan potongan penjualan di bagian debit sebesar 3.600, diskon penjualan ada 20.200, beban pokok penjualan ada 565.050, beban gaji penjualan ada sebesar 119.200, beban sewa sebesar 30.300, beban depresiasi peralatan kantor tidak ada, beban peralatan toko tidak ada, beban kirim penjualan tidak ada, 10.000, beban kirim penjualan ada sebesar 10.100, beban listrik, air, telepon dan toko itu ada sebesar 13.200, beban iklan ada sebesar 29.600, beban penjualan lain-lain ada sebesar 4.200, beban gaji administrasi ada 55.400, beban depresiasi peralatan kantor tidak ada, beban asuransi tidak ada, beban listrik, air, telepon sebesar 6.600, beban bunga tidak ada, dan terakhir ada beban administrasi lain-lain pada tanggal 1 Desember itu sebesar 2.600. Lanjut di neraca saldo. Di bagian neraca saldo neraca saldo sebelum penyesuaian dengan metode perfektual itu toko Serba 81 periode Desember 2020. Ini setelah dihitung-hitung, ditotalin jadi sebesar, di sini ada mulai dari kas, piutang dagang, persediaan barang-barang, asuransi dibayar di muka, peralatan, akumulasi depresiasi peralatan kantor, akumulasi depresiasi utang dagang, utang gaji, beban yang masih harus dibayar, utang bank, utang bunga, modal saham, saldo laba, dividen, penjualan, retur penjualan, diskon penjualan, beban pokok penjualan, beban penjualan, beban sewa, beban depresiasi peralatan toko, beban perlengkapan toko, beban listrik penjualan, beban listrik, air dan telepon toko, beban iklan, beban penjualan lain-lain, beban gaji administrasi, beban depresiasi peralatan, beban asuransi, beban listrik, air, telepon kantor, beban bunga, beban administrasi lain-lain. Setelah dihitung dengan total di bagian debit ada 1.441.350, dan di bagian kreditnya juga 1.441.350 jadi balance. Sekian, terima kasih. Berikut ini adalah penjelasan di bagian perfektual. Sekian, terima kasih.